Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ibadallah, taqullah apa tuqadiru wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diciptakannya sebagai manusia, yaitu makhluk yang sempurna di antara seluruh ciptaannya, dan telah ditempatkannya kita di bumi. Kemudian kita menjadi khalifatul dan berhasil mengembangkan sumber daya bumi sehingga sejahteralah kehidupan manusia di bumi sampai hari ini. Selanjutnya, selawat berlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah maka kita manusia hari ini berada di jalan yang terang benderang, atau berada di jalan on the track dari perubahan zaman gelap gulita, zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Kita berubah dalam kurun waktu 1400 tahun menjadi manusia-manusia yang cerdas dan berhasil membangun bumi ini berkat adanya bimbingan dan petunjuk dari Al-Quranul Karim dan cahaya nur Rasulullah. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah Al-Quran, yang mana dalam surah tersebut Allah menjelaskan tentang adanya satu peristiwa besar, yaitu Allah mengutuk manusia, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 60. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bisyarra min dzalika masyubatan indallah man la'anatullah wa 'adibat alaihi wa ja'ala min umul kiradatan wal khanazir wa abadan taghutan ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Allah berkata dalam Al-Quran, memberikan sebuah pesan, message kepada manusia. Kira-kira seperti ini. Katakanlah hai Muhammad, apakah akan aku berikan kepadamu tentang satu kabar orang-orang yang lebih buruk pembalasannya, yaitu dari orang-orang fasik. Pembalasan itu dari sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Ya, saya ulangi, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Ini garis bawah.
Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang itu penyebabnya adalah menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin yang saya muliakan, dari surat Al-Maidah ayat 60, jelaslah bagi kita apa pesan misis yang disampaikan Allah, yaitu adanya manusia atau orang-orang fasik yang diberikan pembalasannya oleh Allah karena mereka menyembah tauhid. Akibat dari menyembah tauhid ini, maka mereka dikutuk dan dimurkai Allah menjadi hewan kera dan babi. Ini pesan yang jelas. Selama ini mungkin kita lalai terhadap apa yang kita laksanakan sehari-hari, sehingga kita tidak merasa khawatir, sehingga kita tidak merasa takut. Tapi dari surat Al-Maidah ini, hari ini sudah sampai pesan itu kepada kita. Mengapa manusia tadi dimurkai dan dikutuki Allah? Karena mereka menyembah tauhid. Apa tauhid di sini? Tauhid itu adalah perbuatan berhala makhluk yang semestinya manusia ini menyembah Allah, ternyata manusia ini menyembah tauhid. Akibat dari perbuatan ini, Allah murkai dan mereka dijadikannya kera dan babi. Jelas objeknya, kera dan babi. Ini jenis hewan. Jenis hewan kera dan jenis hewan babi. Mengapa Allah berikan langsung filmnya kepada kera dan babi? Karena di antara seluruh hewan-hewan yang ada, memang dua hewan ini betul-betul menjadi perhatian manusia. Sifat karakter dua hewan ini menjadi benar-benar perhatian. Kera dengan sifatnya, babi dengan sifatnya. Sifatnya buruk sekali. Maka kalau kita perhatikan daripada ayat ini sudah terjadi mutasi. Ya, mutasi atau perubahan dari manusia menjadi hewan kera dan babi. Nah, tinggal kita mau membuat satu tolok ukur, satu studi, apakah ayat ini sudah terjadi atau sudah terbukti hari ini. Kita lihat faktanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sekarang ini, saat ini kita ini sudah dikejutkan oleh satu peristiwa, ya, yang selama ini tertutup, yang selama ini tersembunyi, yang selama ini masih belum terlihat. Tetapi akhir-akhir ini ada sebuah kelembagaan yang tidak resmi, tetapi mempunyai kekuatan yang besar. Mereka menamakan dirinya adalah LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Ini sudah menjadi perhatian. Bayangkan, kita analisa. Ini sebenarnya penyakit ini bukan baru. Ini penyakit sudah lama sekali. Bahkan sejak zaman Nabi Lut ini sudah diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bahkan mereka dibenamkan. Demikian juga di Italia ada satu kota Pompei namanya, dibenamkan Allah dengan letusan gunung. Tapi akhir-akhir ini keberadaan mereka itu muncul tidak lagi dalam satu kelompok kecil, tapi sudah kelompok pendunia. Bahkan sudah didukung oleh negara-negara besar seperti Eropa, Amerika, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya, Swedia. Dan sebenarnya itu ada juga lembaga agama dengan
dengan mengatasnamakan hak asasi manusia mendukung. Berarti ini bukan main-main lagi, ini sudah menjadi formal. Kalau di zaman Nabi Lut dulu, Nabi Lut lawannya, sehingga Allah turunkan kutukan sana. Hari ini yang terjadi di dunia adalah terbuka sudah semua. Bahkan mereka sudah menuju kepada negara-negara Islam. Indonesia sudah mulai merambah. Kemarin kita lihat di satu event besar dunia, waktu ada Piala Dunia di Qatar, mereka mau menunjukkan jati dirinya. Ya, dipimpin oleh satu negara besar, Jerman. Bahkan Menteri Luar Negeri Jerman ikut mengkampanyekan ini. Mereka mau tampil di Piala Dunia dan mereka mau menunjukkan eksistensinya. Tapi syukur alhamdulillah, pemerintah Qatar tidak memberikan ini, tidak memberikan kesempatan bagi mereka, walau dengan beberapa konsekuensi. Timbul kontroversi di sana. Pertanyaannya sangat jelas. Event olahraga, event sepak bola, mengapa disusupi hal-hal seperti ini? Ini memang sudah perkembangannya sudah betul-betul terstruktur, sistematis dan masif. Kita cukup prihatin, kita tidak mau mengutuk, tapi ini hari cukup menjadi perhatian kita bagaimana ini mengatasinya, karena ini sudah cukup luar biasa, sudah masif. Ini sudah terbuka, bahkan di Indonesia ini sudah tidak lagi menjadi rahasia umum. Hadirin yang berbahagia, kalaulah ini yang menjadi persoalan, apakah LGBT ini termasuk dalam kategori kutukan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 60? Mari kita lihat. Dalam hal ini, dalam surat Al-Maidah ayat 60 ini adalah peristiwa mutasi. Peristiwa mutasi dari manusia menjadi hewan, kata Allah, kera dan babi. Ini perilaku, ini enggak fisiknya. Kita tidak pernah melihat manusia menjadi kera atau menjadi babi, tetapi karakter, sifat. Nah, kalau kita bertanya kepada sifat, siapakah dalam tubuh manusia ini membuat sifat? Jawabnya adalah genetik. Genetik manusia adalah sebuah sifat. Balik kita kepada ilmu genetik. Manusia yang normal memiliki 46 pasang gen, 23 genetik wanita, 23 genetik pria. Inilah nanti akan menjadi genotip namanya. Inilah yang akan menjadi individual baru. Dan di antara 23 ini, kalau wanita dia disebut dia genetik X, sedangkan pria disebut dia genetik XY, sebanyak 23 dan 23 pasang genetik XX milik seorang wanita. Satu genetik di sini adalah untuk dijadikan sebagai jenis kelamin atau genetik seksual namanya. Hadirin yang berbahagia, Allah itu tidak pernah menciptakan LGBT, tidak ada. Di dalam Al-Quran jelas Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Tapi pada kenyataan, sekarang sudah terjadi pergeseran. Tidak lagi Adam dan Hawa, sudah ada lagi namanya lesbi, gay, biseksual, transgender, bahkan banyak lagi. Ini belum terbuka. Kalau seandainya ini terbuka, kita berkeyakinan hampir separuh manusia di dunia ini sudah terindap penyakit ini. Hari ini para ilmuwan tidak bisa menjawab apa sebabnya. Setelah diadakan penelitian, tidak tahu. Ada yang mengatakan ini, sebagian mengatakan genetik, ada yang sebagian tidak mengatakan. Tapi baru-baru ini PBB melalui jurnalnya sudah mengakui bahwa sudah terjadi pergeseran, sudah terjadi mutasi, ditemukan beberapa genetik ganjil pada orang-orang yang gay, pada orang yang lesbi. Ditemukan yang tadinya 46 genetik kita sekarang sudah ada 47, ada yang 45 berkurang.
Ini yang menjadi persorotan. Nah, sementara kita ketahui bahwa genetik yang paling dekat dengan manusia hewan adalah babi dan kera. Dan sifat inilah yang membawa kita hari ini, yaitu sifat-sifat yang amat bagus sekali. Dalam satu studi ilmiah ditemukan kera di pantai Ubud, Bali. Ini aneh. Kera-kera betinanya melakukan seksual menggunakan alat sejenis batu. Nah, ini perilaku aneh. Ini yang dicontoh oleh manusia. Lain lagi yang ada di Jepang, namanya Bona. Jenis monyet ini melakukan perilaku seksual antara betina dengan betina. Ini juga dilakukan oleh manusia hari ini. Jadi tidaklah lari apa yang dikatakan Al-Quran kepada kita ini sekarang. Demikian juga kepada babi. Babi biseksual. Dia tidak peduli dengan betinanya. Mau kawin dengan jantan itu terserah. Ini perilaku yang aneh dan memang perilaku yang ditemukan dalam hewan. Hadirin dan kaum muslimin yang saya cintai, ini petunjuk Al-Quran, ini petunjuk Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia, dialah yang berhak menentukan apa yang terjadi. Kita sebagai hamba hanya mempelajari. Kalau memang bisa yang kita atasi. Dan kalau memang bisa kita bantu, ini kita bantu. Demi kemanusiaan, demi perbaikan keturunan Adam. Seandainya ini berkembang terus, sifat LGBT, dampak yang paling utama nanti, bayangkanlah laki-laki dengan laki-laki kawin, perempuan dengan perempuan kawin. Bagaimana keturunan Adam? Ini akan hancur manusia. Dalam sekian ratus tahun lagi, manusia ini akan punah. Dan sudah kita lihat bagaimana pertumbuhan manusia di beberapa negara yang sekarang terus menurun. Sementara Allah ciptakan Adam dan Hawa ditujukan untuk berkembang biak. Siapa yang menentang ini? Terkecuali satu, iblis. Dialah yang menentang masalah Adam ketika Adam diciptakan Allah di surga. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kami rasa ini dulu diskusi kita. Tema kita tadi adalah mengapa Allah mengutuk manusia menjadi kera dan babi? Tidak lain karena perbuatan kita yang tidak mau lagi menyembah Allah, tidak lagi menyembah yang Maha Kuasa. Kita menyembah tauhid, kita menyembah berhala, kita menyembah manusia, kita menyembah jabatan, kita menyembah semua struktur hari. Kita lupa dengan ini semua. Kita lupa dengan waktu sholat. Kita begitu sampai waktu sholat, kita tidak mau sholat. Ini yang menjadi kutukan. Selama ini kita tidak sadar, tapi ini hari ini terbukti. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.